bersyukur buat hari yang indah. Kami haus akan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami haus akan Engkau, kami haus akan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan mau aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siap dan kita dahului dengan doa. Bapa yang di sorga, Roh Kudus penolong kami akan menolong menjelaskan firman yang hendak kami renungkan, supaya hidup kami ini lebih memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 27 ya saudara-saudara. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 27.
Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh? Lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan. Kamu jauh lebih daripada burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita baca sampai di sini, saudara. Tema daripada pembacaan ini sebetulnya tentang khawatir. Berbicara tentang khawatir, ya saudara. Semua manusia yang sehat, dia mempunyai kekhawatiran. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mempunyai kekhawatiran. Kecuali orang yang pikirannya tidak sehat, dan Allah menciptakan manusia itu pikiran yang sehat. Bukan saja pikiran yang sehat, tetapi juga Allah menciptakan manusia itu sempurna. Bahkan kitab suci berkata, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya. Jadi kalau saudara melihat siapa manusia sebenarnya, dia itu sama dengan Allah. Cuma Allah itu pencipta, manusia itu yang dicipta. Jadi pada hakikatnya Allah itu menciptakan manusia itu sempurna. Tetapi manusia itu menurut Kejadian pasal yang pertama, manusia itu digoda oleh setan. Manusia itu digoda dengan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Setan berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Dan godaan itu menjatuhkan Hawa, sehingga dia ambil buah itu dan dia makan. Maka firman Tuhan katakan, kalau kamu makan, kamu akan mati. Tetapi
Adam Hawa tidak mati. Malahan pada waktu itu dia masih hidup sampai 900 tahun lebih. Tetapi yang dikatakan Tuhan mati itu apa? Yang dikatakan Tuhan mati itu mati rohaninya. Mati hubungannya dengan Allah. Sejak itu tidak ada manusia yang terhubung dengan Allah. Dan karena manusia mati tidak terhubung dengan Allah, maka kematian rohani itu menyebabkan manusia itu hidup di dalam kekhawatiran dan seterusnya. Nah, manusia, kalau kita bicara manusia pada keseluruhannya, ataukah kalau bisa dikatakan seluruh dunia manusia itu hidup di dalam kekhawatiran. Tidak ada manusia yang hidup tanpa khawatir. Kalau kita berbicara tentang khawatir secara sederhana, ya, di situ dikatakan khawatir apa yang akan dimakan. Manusia hidup tidak bisa lepas dari makanan. Sehingga kekhawatiran yang utama yaitu apa yang harus dimakan. Untuk bisa dapatkan makanan, manusia harus berusaha, bahkan berusaha sampai sungguh-sungguh untuk bisa dapatkan makanan. Dan untuk bisa dapatkan makanan itu banyak rintangan-rintangan halangan. Sehingga dari rintangan dan halangan itu sering mengkhawatirkan manusia kalau dia tidak bisa dapat makanan. Satu. Yang kedua, manusia butuh pakaian. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, saudara, manusia melihat dirinya itu telanjang. Pada waktu manusia belum jatuh di dalam dosa, manusia juga telanjang. Tetapi saudara-saudara, dia dalam kesucian Allah, walaupun hidup telanjang, dia tetap suci. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, lihat ketelanjangan itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi mereka yang dikhawatirkan itu sandang dan pangan. Itu pokok. Dari sandang dan pangan itu menciptakan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Sehingga kekhawatiran yang kompleks. Upamanya dia khawatir, ya apa bisa dapatkan makanan. Kalau kita lihat ya saudara, dunia sekarang ini banyak negara-negara yang rakyatnya miskin.
miskin. Hidupnya tidak punya rumah, jadi hidupnya di jalan-jalan. Aduh, kasihan saudara. Mereka kasihan. Mereka butuh makan dan pakaian. Tetapi siapakah yang menolong dia, saudara? Itu suatu pertanyaan. Tetapi Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-33, ya, saya bacakan ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Baik makanan, minuman, dan kekhawatiran lain-lainnya itu akan dijamin oleh Allah untuk memperoleh damai sejahtera dari Allah. Kalau di situ dikatakan, carilah lebih dulu kerajaan Allah. Sekarang kita mau kembali kepada makanan dan minuman, ya. Makanan dan minuman itu merupakan pokok manusia hidup. Nek manusia tidak makan pasti mati. Ya, itu merupakan pokok. Dan kalau manusia itu tidak punya pakaian, pasti yang menderita, saudara. Ya. Nah, terus Tuhan berkata, lihat burung-burung di udara. Ya. Burung-burung di udara itu oleh Tuhan dijamin hidupnya. Dia tidak pernah menabur benih, tetapi dia diberi makan oleh Tuhan. Dia tidak pernah bekerja, tetapi dijamin hidupnya oleh Tuhan. Begitulah ayat yang ke-33 tadi dikatakan, carilah lebih dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Artinya, saudara, kita hidup itu harus mencari Tuhan. Supaya jangan hidup kita ini hidup tetap penuh dengan kekhawatiran. Ya, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita datang ke gereja bukan datang untuk supaya saudara dapatkan makanan dan pakaian. Tetapi saudara datang di gereja itu untuk mencari Tuhan dengan segala kebenarannya. Sebab di dalam diri kita ini, menurut Tuhan, tidak ada kebenaran. Apa yang kita anggap benar itu di hadapan Tuhan itu tidak benar. Dan kalau kita ke gereja, kita itu sebetulnya mencari kebenaran Allah. Mencari Allah dengan segala kebenarannya. Dan kalau kita dahulukan mencari Allah dengan segala kebenarannya, maka segala sesuatu yang kita perlukan itu dijamin oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita masih sering khawatir? Banyak hal yang kita khawatirkan. Lantas sampai di mana
kita mencari Tuhan itu sampai di mana? Apa hanya sampai kalau kita ke gereja saja? Itu bukan suatu jaminan. Tetapi yang dijamin di sini seperti ayat 33, carilah Tuhan dengan segala kebenarannya, maka segala sesuatu yang kita butuhkan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam kekhawatiran. Dengan sederhana dan singkat, kita akan berdoa, minta Roh Kudus, tuntunlah aku kepada hidup dekat dengan Tuhan untuk mencapai segala kebenaran yang daripada Tuhan. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan, dengan sederhana kami mencoba menguraikan tentang kekhawatiran. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi jaminan supaya kami lebih dekat kepada Tuhan dan mencari kebenaran yang dari Tuhan, sehingga hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak perlu khawatir, sebab segala sesuatu yang kami hadapi itu Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.